Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadilah Fajarah Maheda dengan NIM S1S1240033. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tugas aljabar linear, yaitu membuat makalah kedua terkait dengan penerapan aljabar linear dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil studi kasus yaitu tentang mendeteksi warna dominan dalam gambar digital menggunakan Cummins clustering dan OpenCV. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih dalam mengenai studi kasus yang saya dapatkan dan membuat programnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari makalah ini. Nah, jadi teman-teman, dalam dunia pengolahan citra digital, salah satu elemen visual yang paling penting adalah warna. Nah, warna ini mempunyai banyak fungsi, mulai dari sekedar estetika sampai ke fungsi analisis. Misalnya di aplikasi e-commerce, warna bisa digunakan untuk menganalisis preferensi pengguna terhadap produk. Di bidang keamanan, warna bisa membantu dalam pengenalan objek atau bahkan deteksi gerakan. Nah, dari situ terlihat bahwa informasi warna tidak cuma sekedar tampilan, tapi juga punya nilai yang penting. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kita mendeteksi warna secara manual. Nah, misalnya kita pakai alat eyedropper di Photoshop, atau kita mengira-ngira dengan matanya kita. Nah, hasilnya itu kurang akurat dan sangat tidak efisien, apalagi kalau gambar yang dianalisis itu jumlahnya banyak. Nah, itu bisa memakan waktu lama dan bisa juga bisa jadi lebih subjektif. Nah, dari situ dibuatlah sistem atau program yang bisa mendeteksi warna dominan dalam sebuah gambar secara cepat dan efisien. Nah, caranya adalah dengan kita menggunakan metode Cummins clustering, yaitu salah satu algoritma machine learning yang termasuk dalam kategori unsupervised learning. Artinya adalah dia bisa bekerja tanpa perlu data latih atau label, cukup diberi data mentah, lalu dia akan mengelompokkan sendiri data yang mirip-mirip. Dalam konteks gambar, data mentahnya itu berupa nilai warna dari setiap pixel. Jadi kalau gambarnya kita itu punya ribuan pixel, setiap pixel itu punya nilai RGB, merah, hijau, biru. Semua nilai ini akan dianalisis oleh Cummins untuk mengelompokkan pixel yang warnanya mirip ke dalam beberapa cluster. Setiap cluster akan menghasilkan satu warna representatif yang kita sebut sebagai warna dominan. Jadi, secara sederhana, tujuan dari makalah ini adalah untuk membuat sebuah program yang bisa otomatis mendeteksi warna utama atau warna dominan dalam sebuah gambar yang diinput, lalu menampilkannya dalam bentuk visualisasi palet warna, seperti bar warna horizontal dan juga tampilan presentase dominasi masing-masing warna di bagian terminal nantinya. Nah, kemudian kita masuk di alat dan teknologi yang digunakan. Maksud alat dan teknologi ini adalah ketika kita mau membangun program deteksi warna dominan, di sini saya gunakan pemrograman Python karena dia itu lebih banyak memiliki library yang mendukung pengolahan citra dan machine learning. Jadi alat dan teknologi itu maksudnya program yang digunakan menggunakan bahasa Python dan library dalam Python itu sendiri. Nah, library yang saya gunakan diantaranya adalah yang pertama itu OpenCV. Jadi OpenCV itu singkatan dari Open Source Computer Vision Library. Ini adalah library open source yang sangat populer untuk memproses gambar dan video. Nah, di program ini OpenCV dipakai untuk membaca gambar, mengubah format warnanya dari BGR ke RGB, dan juga untuk resize gambar agar prosesnya itu lebih cepat. Library yang kedua adalah scikit-learn, yaitu untuk machine learning yang menyediakan berbagai algoritma seperti klasifikasi, regresi, dan klasterisasi. Kemudian Cummins. Cummins ini seperti yang saya jelaskan tadi, dia itu algoritma unsupervised learning yang mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster berdasarkan kemiripan.
Kamins ini digunakan untuk mengelompokkan warna piksel gambar menjadi beberapa warna dominan. Misalnya jika saya punya 5 cluster, maka program akan mengidentifikasi 5 warna dari 5 gambar utama dari gambar yang kita input. Library yang ketiga adalah Web Colors. Web Colors adalah library kecil yang berguna untuk mengubah nilai nilai warna RGB atau hexadesimal menjadi nama warna CSS seperti red, sky blue, navy, dan sebagainya. Nah, kenapa kita gunakan Web Colors? Karena angka RGB itu seperti 255,255,0 itu kita tidak bisa ingat atau agak sulit dimengerti oleh manusia. Maka di sini saya akan gunakan Web Colors untuk mengubahnya menjadi nama warna seperti yellow. Nah, ini membuat hasilnya itu lebih mudah dipahami, lebih mudah kita identifikasi dan lebih manusiawi lah. Nah, library yang keempat adalah Matplotlib. Nah, Matplotlib ini merupakan library Python untuk membuat grafik atau visualisasi data. Di program ini memakai Matplotlib PyPlot ya untuk menampilkan gambar asli dan juga menampilkan palet warna dominan dalam bentuk bar horizontal. Jadi kita bisa melihat secara visual warna-warna utama dari gambar tersebut. Nah, library yang terakhir adalah NumPy. NumPy ini adalah library fundamental untuk komputasi numerik dari manipulasi array di Python. Untuk komputasi numerik dan manipulasi array di Python. Ya, NumPy gunanya itu. Nah, ketika gambar diubah ke array pixel, format datanya menjadi array multidimensi. NumPy membantu kita melakukan reshape data, misalnya dari 3D ke 2D dan melakukan perhitungan matematis seperti mencari nilai rata-rata atau centroid dari klaster warna. Kemudian kita masuk di prinsip kerja. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana program ini bekerja langkah demi langkah dari mulai input gambar sampai muncul visualisasi warna dominan. Baik, yang pertama adalah memasukkan input gambar ke dalam program dari file. Nah, gambar ini dibaca menggunakan library OpenCV, tepatnya dengan fungsi cv2.imread. Baris kurung. Ini. Nah, perlu diketahui gambar yang dibaca oleh OpenCV defaultnya dalam format BGR bukan RGB. Jadi walaupun kelihatan sepele ya, hal ini tetap penting karena kalau kita langsung olah datanya tanpa mengubah formatnya, hasil warna yang muncul bisa jadi tidak sesuai dengan aslinya. Langkah yang kedua adalah pra-pemrosesan. Di tahap ini ada 2 hal yang dilakukan. Yang pertama itu mengkonversi BGR ke RGB supaya urutan warnanya itu sesuai dengan standar pemrosesan warna pada umumnya. Yang kedua adalah resize gambar, artinya ukuran gambar itu kita kecilkan, misalnya dari 1080 x 1080 pixel jadi 300 x 300 pixel agar lebih mudah untuk diproses nantinya. Karena kalau kita tidak perkecil itu komputasinya itu akan proses komputasinya itu bisa lebih lama kalau resize gambarnya itu tinggi. Kalau size gambarnya itu tinggi. Nah, tapi meskipun di resize, informasi warnanya itu tetap cukup untuk dideteksi. Ya, tidak sampai blur sampai tidak jelas, tidak. Kemudian langkah yang ketiga adalah reshape data. Nah, bagian ini tuh sebenarnya kadang-kadang membingungkan. Jadi begini teman-teman, gambar digital sebenarnya adalah kumpulan pixel. Setiap pixel itu mempunyai 3 nilai RGB, R-nya red, G-nya green, dan B-nya blue. Misalnya kalau gambar kita 300 x 300 pixel, kan kalau di total itu jadi 90.000 pixel, dan setiap pixel itu punya 3 angka RGB. Nah, agar bisa diproses oleh algoritma Kamins tepatnya, gambar ini kita ubah bentuknya, kita dengan reshape jadi array 2 dimensi.
Misalnya tuh kita tulis kayak jumlah pixel nih. Jumlah pixel, 3 itu menjadi 9.000,3. Artinya adalah setiap baris adalah 1 pixel dan kolomnya adalah nilai R, G, dan B. Langkah selanjutnya adalah K-means clustering. Langkah ini adalah inti dari program ini. Kalau kita pakai algoritma K-means untuk mengelompokkan semua pixel ke dalam sejumlah cluster warna, misalnya kita tetapkan untuk jumlah klasternya itu 5. Berarti program akan mencari 5 kelompok warna dominan. K-means bekerja dengan cara menentukan secara acak titik awal atau centroid untuk tiap klasternya. Lalu program ini mengelompokkan pixel ke klaster yang warnanya paling dekat. Prosesnya diulang terus sampai semua pixel itu stabil di kelompoknya masing-masing. Nah, hasilnya itu nantinya setiap klaster itu punya titik pusat warna yang mewakili warna dominan dari klaster tersebut. Next, di tahap kelima yaitu ekstraksi warna dominan. Setelah proses K-means selesai, kita ambil centroid dari tiap klaster. Centroid inilah yang jadi warna dominan, tapi bentuknya itu masih berupa angka RGB, misalnya 245, 123, 123,65. Nah, supaya kita lebih mudah dikenali manusia, mengenali, kita gunakan library web colors untuk mengonversi nilai RGB itu menjadi nama-nama warna CSS seperti tadi yang saya jelaskan ya di awal, light blue, olive green, dan sebagainya. Kalau tidak ketemu nama yang pas, web colors ini akan mencari nama-nama yang mendekati dengan warna tersebut. Dan tahap yang terakhir adalah visualisasi hasil. Jadi setelah program ini diproses akan memberikan visualisasi. Di sini kita pakai Matplotlib untuk menampilkan gambar asli yang tentunya sudah di-resize dan juga sudah diubah ke RGB. Dan kedua adalah kita menampilkan bar horizontal warna dominan, di mana panjang tiap bar mewakili persentase warna dalam gambar. Contohnya, kalau misalnya 40 pixel termasuk dalam klaster biru, maka bagian bar biru akan menempati 40% panjang bar secara keseluruhan. Nah, kemudian kita bahas lebih lanjut terkait dengan output yang dihasilkan berupa visualisasi gambarnya. Jadi kita bahas lebih lanjut di sini kalau yang akan munculkan 2 gambar. Yang pertama itu visualisasi gambar dan juga warna dominan. Tapi nanti juga bakalan muncul persentase warna di terminalnya. Tapi pertama saya mau jelaskan dulu untuk bagian visualisasi gambarnya. Nah, output pertama adalah tampilan 2 gambar yang ditampilkan secara berdampingan. Jadi ini di sebelah kiri ini adalah gambar asli yang telah di-resize dan dikonversi ke format warna RGB. Nah, sebelah kanan ini adalah bar horizontal yang menunjukkan warna-warna dominan dari gambar. Setiap warna di bar tersebut mewakili satu klaster dari hasil algoritma K-means. Panjang tiap warna dalam bar itu proporsional terhadap jumlah pixel dalam gambar yang masuk ke klaster tersebut. Pada contoh gambar yang saya gunakan yaitu gambar karakter anime dengan nama file QJPEG, program ini mendeteksi 5 warna dominan. Warna-warna tersebut kemungkinannya itu adalah hijau tua zaitun. Nah, ini saya bahasa Indonesia kan saja ya untuk warnanya. Hijau tua zaitun kemungkinan itu besar berasal dari pepohonan di latar belakang gambarnya. Kemudian beige muda bisa jadi warna kulit dari karakter atau cahaya dari latar. Next, putih susu ini berasal dari baju atau langit yang cerah. Next, merah muda orange ini kemungkinan dari warna rambut atau pakaian bajunya. Dan yang terakhir ada biru langit muda, itu tentunya dari langit yang berasal dari latar belakang gambar tersebut. Jadi setiap warna yang muncul di bar bukan dipilih sembarangan, bukan. Tapi itu dihitung berdasarkan kemunculan paling dominan dari piksel-piksel di seluruh gambar. Kemudian terdapat pula output berupa persentase warna di terminal.
persentasenya itu kayak nilai RGB-nya misalnya 128,128,128. Nah, mau warna CSS-nya itu bisa jadi gray, dan berapa persen warna itu muncul dalam gambarnya. Misalnya salah satu warna disebut gray dan muncul sebanyak 42,53%. Artinya sekitar hampir setengah dari gambar itu punya warna abu-abu ke arah kehijauan. Warna ini bisa jadi berasal dari latar belakang gelap, bayangan, atau elemen seragam yang netral. Tapi biasanya dari program yang dibuat ini ada beberapa hal yang sering kita tidak pahami. Misalnya yang pertama itu ya, kenapa warna di bar horizontal itu bisa tidak persis dengan warna gambar aslinya. Pasti kalau kita lihat memang seperti itu kayak tidak terlalu sesuai biasanya. Nah, karena bar itu hanya menampilkan warna sentroid atau titik tengah dari setiap klaster. Ini adalah warna yang mewakili kelompok, bukan seluruh variasinya. Terus yang membingungkan lagi, yang hal lain yang membingungkan lagi adalah kenapa nama warnanya itu kadang tidak familiar di kita atau tidak akurat begitu. Nah, jadi di web colors ini hanya mencocokkan nilai RGB dengan warna-warna standarnya CSS. Jadi kalau misalnya warnanya agak di antara dua warna begitu, bisa saja namanya terasa kayak kurang pas, kurang cocok. Tapi itu sudah menunjukkan untuk memberi gambaran umum. Terus hal yang kita kurang pahami yang lain, misalnya kayak apakah warna dominan itu selalu warna yang paling mencolok? Ya, terkadang warna yang dominan itu tidak selalu yang paling mencolok, karena warna ya seperti yang dijelaskan ya, yang saya jelaskan sebelumnya, kalau warna dominan itu dihitung berdasarkan jumlah piksel, bukan dari tingkat kecerahan atau kontrasnya. Jadi walaupun langit biru sangat mencolok secara visual, bisa saja proporsinya itu lebih kecil dibandingkan warna lain seperti abu-abu atau hijau daun yang jumlah pikselnya itu lebih banyak. Terus yang membingungkan, yang terakhir, hal yang membingungkan, kenapa kita pilih 5 klaster coba? Ya karena jumlah klaster itu kan ditentukan secara manual dalam parameter Cummins. 5 dipilih karena itu angka yang cukup untuk menangkap variasi warna utama tanpa terlalu kompleks begitu. Nah, warna dominannya tuh kita tangkap tidak terlalu kompleks kalau cuma 5. Tapi jumlah ini itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang kita mau, itu warna dominannya ditampilkan berapa. Jadi saya rasa teman-teman cukup penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.